Debat perdana Pilgub Bali, Co Aceh cecar rai mantra dengan persoalan sampah dan banjir yang ada di Kota Denpasar. Masing-masing paslon pun optimis bisa meraih simpati dari masyarakat Bali. Tahapan debat perdana Pilgub Bali 2018 telah berlangsung pada Sabtu 28 April lalu di salah satu ballroom hotel di Nusa Dua. Pada debat perdana ini, masing-masing paslon berupaya tampil optimal dalam menyampaikan visi misi mereka maupun menjawab pertanyaan dari para panelis. Debat kali ini mengambil tema memajukan dan menyelesaikan permasalahan daerah, yang meliputi masalah ekonomi, pariwisata, lingkungan hidup, dan pertanian. Debat yang berlangsung sebanyak 6 sesi ini dihadiri oleh semua paslon, yakni paslon nomor urut 1 Wayan Koster Co Aceh dan paslon nomor urut 2 Rai Mantra Sudikarta. Keseruan mulai terlihat ketika memasuki sesi terakhir yang merupakan sesi tanya-jawab di antara kedua paslon. Co Aceh yang merupakan calon wakil gubernur dari paslon nomor urut 1 mengajukan pertanyaan kepada calon gubernur dari nomor urut 2 yakni Rai Mantra. Dalam sesi ini Co Aceh melemparkan pertanyaan seputaran permasalahan sampah dan banjir yang belum bisa terselesaikan oleh Rai Mantra sebagai wali kota Denpasar. Menurutnya urusan terpenting dalam industri pariwisata adalah kenyamanan. Mendapat pertanyaan tersebut, Rai Mantra menjelaskan bahwa selama 2 periode kepemimpinannya dia telah berhasil menekan jumlah titik banjir di kota Denpasar. Dari 34 titik banjir ini, kini hanya tersisa 11 titik banjir yang masih dalam proses penanganan. Co Aceh pun kembali menyanggah jawaban Rai Mantra tersebut. Sekalipun tadi dikatakan data menunjukkan ada pengurangan titik banjir, tapi fakta mengatakan berbeda. Sekarang banjir, demikian juga di dalam Rempang banyak titik banjir. Bahkan di perempatan Satu sebagai sentra pariwisata Denpasar, di depan perempatan yang kembali juga tidak luput dari banjir. Jadi proses bisa aja terjadi kapan saja. Mungkin di dalam ada daftar proyek penanganan terhadap masalah banjir itu sendiri. Tapi kalau fakta politik lain lagi, Pak ya. Tapi kalau fakta kinerja itu merupakan suatu progres report yang memang harus diselesaikan. Debat diakhiri dengan penyampaian alasan mengapa masyarakat Bali harus memilih masing-masing paslon untuk menjadi gubernur Bali. Masing-masing paslon pun optimis bisa mendapat simpati dari masyarakat Bali. Saya pikir ini suatu proses diskusi yang baik untuk mengkampanyekan ide gagasan membangun Bali ke depan yang ditawarkan satu, saya bisa dan seperti dalam bahwa masyarakat Bali semakin cerdas menilai siapa yang tepat untuk memimpin Bali ke depan agar Bali bisa mewujudkan era Bali. Pembelajaran politik yang baik untuk masyarakat, ya, yang tentunya juga menguji integritas dan kapasitas daripada calon itu sendiri. Ya, sehingga ya masyarakat akan lambat laun mereka bisa untuk ada kebebasan, ya, ada juga dari hati nurani untuk menentukan pemimpinnya ke depan yang lebih baik, ya. Ini betul-betul proses pendidikan dan proses pembelajaran. Debat Pilgub 2018 selanjutnya akan kembali digelar pada 26 Mei dan 23 Juni. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Oh yang beneran? Iya, oke. Tapi gue pernah. Nah, udah kan nonton beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih. Notif subscribe.